Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Murtafi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur atau doktrin di dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Dalam hal ini adalah perjanjian kontrak kerja konstruksi. Yang pertama yaitu unsur esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi tersebut. Sebagaimana dijelaskan bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian adalah ada pihak yang sepakat untuk mencapai sebuah prestasi dalam kausa yang halal. Dalam hal ini berarti kalau kita menyebut bahwa ada unsur-unsur yang sepakat, berarti ada pihak-pihak yang setuju atau sepakat dalam perjanjian tersebut. Misalnya antara kedua belah pihak, pemilik proyek, kemudian penyedia jasa. Dalam hal ini biasa kalau dalam kontrak proyek pemerintah itu biasanya adalah PPK atau kemudian selanjutnya sebagai penyedia jasa adalah kontraktor. Nah, kemudian selain kedua belah pihak atau lebih yang mengikat, ada harga yang harus disebutkan, kemudian ada jangka waktu, ada lokasi pekerjaan, sehingga kontrak tersebut secara jelas menyebutkan prestasi apa yang akan dicapai. Lingkup pekerjaan juga harus jelas di dalam perjanjian kontrak tersebut. Yang kedua adalah unsur naturalia, sebagai sebuah pandangan bahwa naturalia sendiri dasarnya adalah natural, alami, sehingga unsur-unsur ini adalah secara alami, secara tidak langsung sudah diatur dalam perjanjian-perjanjian lain yang mengikat apabila seseorang melakukan perjanjian. Misalnya larangan untuk melaksanakan korupsi, kolusi, nepotisme, persekongkolan, dan penipuan. Kemudian selanjutnya adalah taat terhadap pajak, karena kita berada di negara yang melakukan ketentuan tentang perpajakan. Selanjutnya yaitu unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti akan ada atau mengikat para pihak jika diperjanjikan di dalam kontrak tersebut. Hal ini misalnya adalah apabila terjadi keadaan kahar, bagaimana para kedua belah pihak menyepakati apabila terjadi keadaan kahar. Kemudian apabila terjadi keterlambatan pekerjaan, apakah ada denda keterlambatan atau tidak. Kemudian apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, apakah disepakati diselesaikan secara musyawarah atau melalui badan yang berkompeten. Misalnya kalau di Indonesia ada namanya BANI. Nah, dalam hal ini saya mengambil dua contoh paket konstruksi, perjanjian konstruksi, yaitu yang pertama yaitu kontrak pembangunan Barak Siaga Polres Banggai 2 lantai T2100 dan Fasum. Nah, dalam hal ini perjanjian tersebut adalah antara Polres sebagai pemilik proyek dengan penyedia jasa yaitu PT Rajata Membangun Negeri, yaitu pemilik proyek sendiri adalah yang bertanda tangan ini AKBP Heru Pramukarno SIK. Kemudian penyedia jasa atau kontraktornya adalah Bapak Arwan. Lokasi pekerjaan itu di Polres Banggai, Luwuk. Kemudian harga kontrak 3.490.425 atau 3.490.425.000 rupiah. Jangka waktu pelaksanaan itu 150 hari kalender. Kemudian selanjutnya unsur naturalia yang ada dalam proyek tersebut yaitu larangan KKN, itu tertuang dalam syarat-syarat umum kontrak di poin A.4 bahwa larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme, persekongkolan, dan penipuan. Selanjutnya tentang taat perpajakan itu juga tertuang dalam syarat-syarat umum kontrak di poin A.9. Selanjutnya unsur aksidentalia yang ada dalam perjanjian ini adalah tentang besaran denda dan ganti rugi, tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak poin S bahwa besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 dari nilai kontrak bagian kontrak yang terlambat. Jadi dalam proyek ini apabila pekerjaan tersebut setelah diopnam nilai yang terlambat sebesar 1 miliar, maka 1/1000 dari 1 miliar tersebut tiap hari keterlambatan. Kemudian penyelesaian perselisihan tertuang dalam dokumen syarat-syarat khusus kontrak poin U bahwa jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka
Pemutus sengketa ini adalah Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI. Itu untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua yaitu adalah kontrak pembangunan Masjid Asobirin yang ada di Parigi Mautong. Unsur esensial lainnya yaitu ada pemilik proyek, kemudian ada penyedia jasa, ada lokasinya, ada harga kontraknya, ada jangka waktunya, yaitu pemilik proyek Haji Aman Solufo selaku ketua panitia penyelenggara. Kemudian penyedia jasanya Muhammad Armadani Abdul Karim. Lokasi pekerjaan itu di Dusun Kayu Bura, di Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi, atau tepatnya di lokasi Selto Mini dulu. Harga kontrak 4.658 juta rupiah. Kemudian jangka waktu pelaksanaan dari 21 Januari 2016 sampai 5 Januari 2017 itu tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak di poin C. Unsur naturalia dalam dalam perjanjian ini adalah seperti tadi, larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme tertuang dalam syarat-syarat umum poin kontrak di poin A.4. Begitu juga di taat perpajakannya juga tertuang dalam syarat-syarat umum kontrak poin A9. Selanjutnya unsur aksidentalianya, tadi misalnya besar denda ganti rugi sama besar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 dari nilai bagian kontrak yang terlambat. Kemudian penyelesaian perselisihan juga tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak poin L. Mereka juga sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan, Pengadilan Republik Indonesia berkompeten Badan Arbitrase Nasional atau BANI. Ketiga doktrin tersebut sangat berketerkaitan, yaitu misalnya apabila di unsur esensialia tidak ada hal-hal pokok atau hal-hal wajib, maka secara langsung perjanjian ini tidak sah, yaitu syarat sah perjanjian harus ada unsur esensial tersebut. Kemudian selanjutnya di unsur naturalia, aksidentalia, para pihak juga harus sepakat, harus saling mentaati dan tidak melakukan one prestasi antara satu sama dengan yang lain. Karena apabila terjadi one prestasi maka akan ada perselisihan. Nah, tadi seperti dijelaskan bahwa perselisihan tersebut akan dilakukan apabila tidak bisa diselesaikan, akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Demikian ringkasan tentang unsur-unsur atau doktrin dalam perjanjian kontrak, yaitu unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.